Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga buat teman-teman yang sudah subscribe dan dukung channel ini, sehat dan sukses selalu buat kalian semua tanpa terkecuali teman-teman ya. Oke, berita menarik ya teman-teman ya. Saya datang dari Krafton ya, salah satu perusahaan besar ya yang membuat PUBG. Dia sekarang bergabung di NFT dan merilis metaverse nantinya teman-teman ya. Mungkin nanti ya. Mungkin kalau kita main di Sunhawk ya, atau kita main di Erangel, di Livik, atau mungkin eh Pochinki bisa dijual ya teman-teman ya. Atau mungkin Lipovka, atau mungkin Novo ya. Pokoknya ini seru kayaknya teman-teman. Tapi kita bahas dulu dia akan di bagian mana nih? Dia akan dia akan bergerak di bidang seperti apa teman-teman ya? Kita cek. Oke, diangkat dari bitcoin.com teman-teman ya. Perusahaan induk pengembang PUBG, Krafton ya, akan bekerja pada proyek terkait NFT dan metaverse. Wow, ini mengejutkan juga, teman-teman, nggak mau ketinggalan mereka. Krafton, perusahaan induk Bluehold ya, pengembang PUBG, game battle royale populer yang telah menghasilkan lebih dari 300 juta pada tahun 2021, mengumumkan akan mengalihkan beberapa aktivitasnya ke pengembangan NFT dan proyek terkait metaverse. Oke, perusahaan mengatakan telah mengakuisisi ekuitas di dua perusahaan di Seoul teman-teman ya, di Korea. Auction Blue dan X by Blue ya, yang akan memungkinkan Krafton untuk menawarkan token non-fungible atau NFT ya, terkait dengan kekayaan intelektual atau IP. Perusahaan juga bermitra dengan Neverz ya untuk tujuan yang sama teman-teman. Ini menarik. Krafton menjadi NFT. Oke, Krafton perusahaan induk Bluehole, pengembang game PUBG yang sangat sukses ya tentunya, yang mencatat pendapatan lebih dari 300 juta dolar ya dalam tahun lalu, berputar untuk bersaing di dunia proyek metaverse dan NFT. Perusahaan mengumumkan pada 8 Februari bahwa mereka telah mengakuisisi ekuitas di dua perusahaan Seoul Auction Blue ya, 2,5 juta dolar, dan X by Blue 4,1 juta dolar. Seoul Auction Blue adalah perusahaan yang menjalankan platform pembelian karya seni ya. Oke, dan X by Blue menggunakan teknologi untuk mengamankan dan mengakuisisi IP seni digital untuk ditawarkan di pasar digital. Jadi IP X by Blue ini di marketingnya kayaknya teman-teman ya. Setelah bermitra dengan kedua perusahaan ini, Krafton akan dapat menawarkan avatar NFT dan produk lainnya berdasarkan waralaba PUBG Battleground teman-teman. Mungkin nanti ya semoga nggak mahal-mahal ya. Kalau kita lihat sekarang kan PUBG memang dari dulu sistemnya seperti NFT ya, sistemnya seperti NFT, karena untuk avatar aja kita beli ya, untuk bajunya kita beli, itu bisa dibilang NFT loh ya, itu bisa dibilang NFT, karakter kan, masuk di karakter. Setelah bermitra dengan kedua perusahaan ini, Krafton akan dapat menawarkan avatar NFT, betul, tapi sudah dari dulu kali, tapi mungkin ini akan ke lebih profesionalnya. Dan produk lainnya berdasarkan waralaba PUBG Battleground yang gratis untuk dimainkan tahun lalu ya. Tentang kemitraan ini dan fokus baru, C. Hakim, CEO Krafton, menyatakan melalui kemitraan dengan perusahaan inovatif seperti Seoul ya, Auction Blue, kami yakin dapat menggabungkan penelitian kami dan keahlian mitra kami untuk menawarkan pengalaman baru yang akan menyenangkan dan menarik bagi pengguna global. Menurut saya teman-teman, ini kurang bagus sih teman-teman, karena pasti nanti akan ada tambahan pembayaran mungkin di game PUBG, karena saya juga main gitu loh. Selain itu, perusahaan juga mengungkapkan kesepakatan ketiga dengan Neverz yang bertujuan untuk membangun platform bersama berbasis Web3 dan NFT. Neverz memiliki Zepeto, platform berusia 4 tahun yang menjalankan proyek berbasis metaverse yang memungkinkan pemain untuk berkomunikasi melalui avatar 3D ya. Oke, berarti dinaksir dari sini juga sih PUBG ya, menggunakan teknologi augmented reality. Pengalaman metaverse yang masih belum disebutkan namanya akan dibuat menggunakan teknologi dan platform Neverz dan akan memanfaatkan pengalaman Krafton untuk membuat aset dunia ini. Jadi menurut saya teman-teman ya, ini mungkin teman-teman pernah nonton kontennya Bang Alex ya, waktu itu dia pakai
apa namanya, VR glass ya, kacamata VR itu teman-teman ya, VR ya namanya. Dia pernah kayaknya di kontennya, saya pernah lihat kontennya Bang Alex itu dia pakai kacamata VR dan bermain PUBG secara metaverse teman-teman. Ya mungkin menurut saya ya itu menjadi ketertarikan juga, dan kalau bisa dibilang ya PUBG sudah duluan mulai kayaknya ya. Kalau untuk sistem yang menyerupai metaverse ya. Buktinya dari saya nonton itu kapan ya? Sekitar 2 tahun lalu kalau nggak salah. Coba lihat cek di kontennya Bang Alex waktu itu. Dia pakai kacamata VR dan bermain PUBG ya di metaverse. Tapi itu mungkin apa ya, belum profesional sekali menurut Krafton ini perusahaannya. Mereka akan terjun langsung secara profesional di bidang yang sesungguhnya, yaitu di blockchain teman-teman ya. Kalau mungkin yang kemarin itu yang dipakai Bang Alex itu bukan ini ya, nggak ada sangkut paut sama blockchain teman-teman. Sorry saya lagi rokokan teman-teman ya. Oke, menurut siaran pers, pengembangan ini juga akan mencakup kemungkinan pengguna membuat konten mereka sendiri di platform. Jadi bagus. Jadi ada bagusnya, ada nggak bagusnya sih teman-teman. Saya takutnya ya untuk berbelanja kostum ya teman-teman ya, atau membeli senjata dan lain-lain itu harus ke apa, harus ke NFT-nya, harus ke website NFT. Seperti mungkin kalau kita mau beli apa, M4 Glacier itu mungkin kita belinya di ini ya, di apa namanya, OpenSea, bisa jadi seperti itu ya, tergantung dengan ininya mereka, dengan teknologinya mereka. Kalau itu terjadi akan sangat disayangkan, karena pemain PUBG ini kan bukan orang kaya semua gitu loh teman-teman ya. Oke, lebih banyak perusahaan yang mengambil NFT dengan serius. Krafton adalah yang terbaru di lautan perusahaan permainan tradisional AAA yang mempertimbangkan untuk memasukkan NFT dan konsep metaverse dalam model bisnis mereka. Ubisoft juga berkecimpung di lapangan ya. Baru-baru ini menandatangani kemitraan dengan The Sandbox. Oh, Ubisoft tahu lah ya. Kalau nggak salah sih ini berdiri di Ubisoft sebenarnya, di Call of Duty ya, kalau saya nggak salah. Untuk membawa salah satu IP-nya Rabbids ke metaverse-nya. Grayscale, perusahaan aset digital, juga mengeluarkan laporan November lalu yang menyatakan bahwa metaverse adalah peluang 1 triliun dolar teman-teman ya. Oke. Menurut saya ini ada positif negatifnya sih teman-teman ya, tergantung para gamers ya, nanti akan seperti apa ya. Tapi semoga saja di aplikasinya PUBG sendiri biasa-biasa aja, tapi mungkin untuk penambahan fitur mungkin langsung ke website NFT. Menurut saya mungkin seperti itu ya, karena di PUBG Mobile sendiri saya main belum ada updatean terbaru ya mengenai NFT dan berita-beritanya. Paling yang terakhir update cuma yang Spider-Man itu. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Menurut kalian gimana nih para gamers ya? Apakah ini menyenangkan atau sebaliknya teman-teman? Oke, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Itu aja, semoga sehat dan sukses selalu buat kita semua. Selamat malam.